Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita akan belajar materi IPS kelas 5 SD IT Insan Mulia Kediri. Salah satu materinya di tema 8 adalah tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Jadi dalam bagian ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa menyejahterakan masyarakat. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun oleh kelompok masyarakat. Nah, pada video ini kita akan membahas satu terlebih dahulu, yaitu kita akan mengetahui jenis-jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh nih, beras yang setiap hari kita konsumsi, di mana biasanya ibu kalian membeli beras? Ya, ibu kalian bisa membeli beras di toko terdekat atau di agen atau bahkan di supermarket. Itu bagi yang membeli beras. Tapi bagi petani yang punya stok beras, jadi tidak perlu membeli ya. Jadi proses dari membeli beras ini untuk mencukupi kebutuhan hidup kita itu merupakan proses kegiatan ekonomi. Jadi proses untuk mendapatkan beras itu dari petani yang menanam, menggarap sawah, kemudian menanam padinya, kemudian mereka yang memanen sehingga didapatkanlah gabah, kemudian digiling untuk mendapatkan beras. Beras yang didapatkan petani tadi itu dijual ke toko atau agen beras terdekat. Kemudian dari toko atau agen terdekat itu kita bisa membeli beras di sana. Ada petani, kemudian ada toko atau agen beras, dan ada pembeli. Semua proses itu merupakan kegiatan ekonomi. Jenis usaha itu dibagi menjadi dua. Satu, jenis usaha berdasarkan bidangnya, dan yang kedua, jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Nah, kita akan bahas dulu pada video ini tentang jenis usaha berdasarkan bidangnya. Jenis usaha berdasarkan bidangnya dibagi menjadi 9 kategori atau 9 bagian. Yang pertama ada usaha pertanian, ada usaha peternakan, ada usaha perkebunan, ada usaha kehutanan, ada usaha perikanan, ada usaha pertambangan, ada usaha perindustrian, ada usaha perdagangan, dan yang terakhir, usaha dalam bidang jasa. Bagaimana maksudnya dari masing-masing jenis usaha ini? Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, setiap manusia itu memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Di antaranya kebutuhan tempat tinggal, kemudian pakaian, makanan, kesehatan, ada juga kebutuhan pendidikan, kebutuhan sarana transportasi, sarana telekomunikasi, dan kebutuhan hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan usaha, salah satunya dengan melakukan usaha ekonomi. Yang pertama, usaha di bidang pertanian. Indonesia memiliki banyak sekali tanah yang subur. Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat Indonesia melakukan usaha di bidang pertanian ini.
Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, karenanya Indonesia sering disebut negara agraris. Hasil pertanian seperti padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat atau sebagai bahan baku industri. Kita bisa menemukan usaha pertanian ini dari Sabang sampai ujung Merauke sana. Saking luasnya wilayah Indonesia, dan wilayah Indonesia itu terkenal dengan kesuburannya. Selanjutnya, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Antara lain, yang pertama, intensifikasi merupakan usaha untuk mengelola lahan dengan cara menanam bibit unggul, membuat pengairan, menggunakan pupuk, dan pemeliharaan tanaman. Kemudian ada juga ekstensifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan yang sudah ada. Contoh, membuka lahan gambut. Kemudian yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha untuk memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan. Contoh, sistem sumpang sari, cabai yang ditanam di sela-sela pohon pepaya. Kemudian, yang kedua, usaha di bidang peternakan. Usaha di bidang peternakan ini, usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Bisa diambil manfaat dari dagingnya, kemudian kulitnya, bisa juga dari kotorannya. Nah, hewan yang diternakkan misalnya ada ayam, sapi, kambing, atau bebek. Usaha peternakan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan besar, contoh seperti sapi, kemudian kerbau. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Ada kambing, ada domba. Domba bisa dimanfaatkan juga, selain dari dagingnya, bisa dimanfaatkan bulunya untuk dibuat menjadi kain wol. Kemudian ada peternakan unggas seperti ayam, bebek, itu merupakan peternakan unggas. Berikutnya, jenis usaha berdasarkan bidangnya yang ketiga adalah perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang sangat luas. Apa bedanya dengan pertanian? Dalam perkebunan, tanaman yang ditanam untuk diperdagangkan dalam skala besar. Misalnya, hasil perkebunan teh di Indonesia dijual ke mancanegara. Tanaman perkebunan dapat digolongkan menjadi 2. Tanaman musiman, contoh tomat, timun, kemudian sayur-sayuran yang lain. Kemudian yang kedua, tanaman tahunan, contoh kopi, teh, gitu ya, usaha di bidang perkebunan. Yang keempat, usaha di bidang kehutanan. Usaha untuk upaya untuk memanfaatkan hutan untuk memberikan keuntungan bagi manusia disebut usaha kehutanan. Selain memberikan keuntungan bagi manusia, hutan juga memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan alam. Salah satunya adalah untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dan hutan juga menjadi penyangga air agar tidak terjadi banjir. Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi di daerah kita banjir ketika hujan yang lebat? Itu dikarenakan terjadinya penebangan hutan
secara ilegal atau penebangan hutan yang tidak dijaga keseimbangannya. Boleh menebang hutan, tapi harus diganti dengan reboisasi atau penanaman kembali. Lanjut ke yang kelima, usaha di bidang perikanan. Usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan disebut perikanan. Usaha perikanan dibagi tiga. Perikanan air tawar dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, atau danau. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain nila, gurami, ikan mas, dan ikan lele. Yang kedua ada perikanan air payau. Terdapat di tepi pantai yang berbentuk datar atau empang. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain udang dan cumi-cumi. Dan yang ketiga ada perikanan laut. Dilakukan dengan menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan pada perikanan laut antara lain kerapu, cakalang, tuna, kakap, teri, dan lain-lain. Yang keenam, usaha di bidang pertambangan. Usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi disebut pertambangan. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dikelola menjadi tiga. 1. Barang tambang mineral logam. Contoh emas, perak, besi, aluminium. 2. Barang tambang mineral non-logam. Batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Kemudian barang tambang sumber energi, contoh minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Ya, kita yang ketujuh, usaha perindustrian. Usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi disebut kegiatan industri. Contoh industri mobil. Industri ada juga industri kecil, ada juga industri besar. Industri kecil biasanya menggunakan alat sederhana. Kalau industri besar menggunakan alat yang sudah canggih. Dan industri besar biasanya mempekerjakan karyawan atau orang lebih banyak daripada industri kecil. Kemudian berikutnya, usaha perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali ke orang lain. Dalam usaha perdagangan ini ada yang dinamakan produsen, distributor, dan ada konsumen. Produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian distributor adalah orang yang mendistribusikan barang atau jasa. Konsumen orang yang menggunakan barang atau jasa. Jadi kita yang sehari-hari menggunakan barang atau jasa itu merupakan konsumen. Tapi kalau kita membuat produk, membuat jasa, menghasilkan jasa, kita termasuk ke dalam produsen. Itu tadi materi jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya, yang mana banyak sekali jenis-jenis usaha yang ada di sekitaran lingkungan kita. Ada contohnya, ada bengkel, ada yang jualan sayur, ada yang memproduksi gerabah, ada juga yang produksi dodol. Banyak ya, ada juga usaha di bidang jasa, yang jadi guru, yang jadi dokter. Nah, itu. Nah, sebelum kita selesai, kita akan latihan soal dulu. Latihan soalnya dikerjakan di buku tulis. Kemudian jangan lupa isi absen dengan menulis nama lengkap,
illustrate kelas di kolom komentar ya. Tapi sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu baca buku tema 8 halaman 24 sampai dengan 26 dan 29 sampai dengan 31. Di sana ada materi tambahan tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam dan jenis usaha berdasarkan bidangnya juga ada dibahas di sana. Nah, sekian dari Ustadz. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa terserap dengan maksimal. Selebihnya, kurang dan lebihnya, Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.